Ya, salam sehat. Review indeks di video kedua ya, tentang rebalancing MSCI di bulan Agustus Q3 2025. Ya, kita langsung aja ke data. Jadi angka 1 ini adalah yang di-add di MSCI Big Cap, sedangkan yang 2 ini yang di-del di MSCI Big Cap. Sedangkan yang ketiga adalah maaf ya, suara berisik dari luar. Ke yang ketiga, angka 3 ini adalah yang di-add di small cap MSCI. Sedangkan yang 4 itu yang di-del dari small cap MSCI. Kecuali Adro, ya, Adro di-del dari big cap, dia masuk ke small cap, ya. Jadi dari big cap ke small cap untuk Adro. Ya. Jadi Cuan dan DSSA di-add di big cap, Adro di del dari big cap masuk ke small cap, AAD, Kepik, PTRO, Ratu, TAPG itu masuk ke small cap. Sedangkan MBMA ini nggak nyangka juga ini, valuasinya lumayan ya. Terus market cap-nya 50 triliun. Tapi kok bisa di-del dari MSCI? Alasan apa saya nggak tahu ya. PNLF ya, ini wajar karena market cap-nya kecil, 8 triliun. Dan valuasinya harian lumayan, 57 miliar ya. Tapi entah kenapa dihapus dari small cap, yaitu hak prerogatif MSCI. Dia punya pertimbangan tertentu. Itu ya. Jadi kemarin cuan minus 458. Saya ambil ini kemarin cuan, nyangkut dikit. DSSA nggak berani ambil karena harganya premium. Ya, Adro hijau 0,5, AAD 0,35, Kepik 0,9, PTRO 4,18, Ratu 2,82, TAPG 2,36, MBMA 3,33, terus PNF minus 2,31. Entah kenapa kok merah semua ya. Cuan merah dalam, DSSA juga merah ya. Padahal indeks nggak dalam-dalam amat merahnya. Hari Kamis kemarin ya. Nah itu ya, itu komposisi naik turunnya emiten yang di-add maupun di-del dari MSCI. Nah ini asing kuat di AAD ya. Sedangkan TAPG asing juga suka. Jadi TAPG ini salah satu emiten sawit yang masuk ke small cap. Ya, cuan ini pindah dari small cap ke big cap ya. Ya, itu saya kira cukup. Kita lari ke foreign. Jadi DSSA asing mempunyai 20% dari total keseluruhan saham yang ada di DSSA.
ADRO 15%, AAD 8%, KPIG ini lebih dari 50%, yaitu 56%. Lainnya kecil-kecil ya, di bawah 11%. MBMA ini 11%. Ya. Free float paling kecil adalah cuan. Disusul TAPG. Saham lama ya, itu cenderung free float-nya besar ya. Seperti PNLF ya, saham lama 32%. Terus DSSA ini 20%, ADRO ya 29%, KEPIK 52%. Sebentar. Oh iya, free float-nya 52% ya. Jadi saham-saham yang cenderung lama itu free float ya. Bingung kadang-kadang free float. Ya nggak masalah ya, saya antara free float sama free float. Ya, PTRO 25% ya. Saham tua biasanya kepemilikan saham pabriknya besar. Walaupun itu tidak 100% ya. Nah, valuasi yang di luar dugaan ini KPIG ya, ini masuk ke small cap ya. Sama Ratu itu ya termasuk small cap juga sesuatu ya. Bukan masalah sama market cap-nya ya. Masalahnya di ya baru belum sampai 200 hari ya, untuk Ratu. Nah, cuan ini abaikan aja 564% ya. Itu tidak menunjukkan angka yang sebenarnya karena telah SS stock bid ya. Jadi dibagi 5 ya, stock bid 1/5. Kemudian AAD ini 28% mengalami kenaikan semenjak IPO tanggal 5 Desember 2024. Sedangkan Ratu ini ya baru 8 Januari 2025, belum ada 1 tahun, udah naik 500%. TAPG ini 2021, kemudian MBMA 2023. Nah, MBMA aja yang saham yang dari IPO dia minus ya. Tapi ini saham konglomerat sebetulnya. Termasuk saham konglo. PNLF juga konglo. Jadi konglo semua ini. Konglo semua ini ya. Nggak nyangka cuan, PP, DSSA Sinarmas, ADRO Boy Tohir, AAD Boy Tohir, KEPIK itu Haritanu, PTRO PP, Ratu Hapsoro, TAPG Tributa Rahmat, MBMA Harita Group, PNFF Panin Group ya. Jadi lu lagi. Jadi intinya perusahaan yang besar-besar ini memang milik konglo ya, sesuai dengan namanya konglo ya, besar. Konglo anti melarat. Nah, itu ya. Kita lari ke chart untuk sekilas melihat chartnya, apakah di posisi bawah, apakah di posisi atas ya. Kita gunain chart ini sebentar ya. Cuan ini chartnya bagus banget untuk trader. Oh, ini cuan pas ya. Nah, ini ya. Jadi kemarin sempat ya volatil banget ya cuan ini ya. Oh, ini nutup gap ya.
Tutup gap, udah ketutup, dia ke atas. Nah, itu chart ya bagus lah. Jadi maksudnya pullback, ini koreksi. Hari ini ada momentum masuk MSCI. DSSA ini sebetulnya pingin masuk juga, tapi harganya udah premium, ya ketakutan sendiri. Jadi berapa duit yang harus kita masukkan kalau kita beli satu lot? Kayaknya bisa 40 juta itu satu lot ya. Nah, ini sideways. Hari ini ada good news. Ya bagi kita mahal, tapi bagi asing no problemo. Ya, 65.000 per lot, per lembar ya. Kalikan 100, 65 juta ya. Iya, 65 juta. Habis, nggak ada duit. Ya, kemarin nggak ambil ya, nggak berani ambil. Ambil sepersepuluh nggak boleh. Ya itu ya. Ini memang saya incer, tapi harga tidak memungkinkan. Kita kan UMKM ya. Terus Adro. Ya. Ini memang detail dari big cap. AAD. Ya, ini sideways. Ya, potensial gap up hari ini. Kepik. Ini berapa hari lalu naik tinggi. Ya. Kemarin lusa. Ya. Nah, ini koreksi. Ada good news. Strong uptrend. Candle di atas semua MA. Cuma kurang rapi aja. Ini tadi kepik ya. Yang di luar kuda hitam ya, di luar dugaan dia masuk ke MSCI ini. Emang kemarin mesin MSIN juga masuk ke FTSE kayaknya. Apa ada koneksi? I don't know ya. Nah, ini PTRO ya. PTRO ya, ini pullback. Hari ini ada momentum ya. Kemudian Ratu ini newcomer bagi IHSG maupun MSCI. Macet. Sebentar ya, macet ini. Sebentar. Waduh, ada masalah ya. Ada masalah ya. Saya pause sebentar. Saya terpaksa cari chat yang lain. Ini bisa ya. Tadi apa tadi? Ratu ya. Ratu. Ya, ini Ratu ya. Naiknya gila. Jadi kayak gini nggak apa-apa ya. Jadi MSCI itu emiten gila juga boleh masuk. Ya, ini arah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 kali arah. Ya gila. Ya, itu ya. Jadi ini Ratu. Pendatang baru di IHSG maupun di MSCI. Small cap di MSCI-nya. Terus ini emiten sawit TAPG, yaitu punya Tripurta Rahmat. Ya. Ini ada sentimen positif ya. Strong uptrend. Di pucuk ya ini.
Tapi ada momentum ya bisa lah ambil ya, karena ada momentum. Kalau selepas momentum ya mungkin sell. Disclaimer on ya. MBMA ini kok MBMA nah ini pullback tapi ada sentimen negatif di del dari small cap ya hindari dulu ya. Jadi yang di del Anda hindari, saya Adro, MBMA, PNLF hindarin dulu. Yang terakhir PNLF. Ya, PNLF ya bisa jebol support ini. Di support bisa jebol ini. Mudah-mudahan ke 200 kita serok. Ya, itu ya. Emiten yang di del maupun di add di small cap maupun big cap MSCI rebalancing kuartal 3 2025 bulan Agustus. Kita kembali data sebentar, kita ingin lihat market cap ya. Ya, market cap cuan di sini 164 triliun. DSSA 500 lebih triliun. Ya. Ini big cap. Adro wajar dihapus karena dia market cap-nya katakanlah di bawah 100 triliun ya. Ada yang lainnya mengantri. Banyak seperti brand ya, tapi brand sayang free float-nya masih mencurigakan. AAD ya small cap ya wajar, berhak ya, karena valuasi juga 100 miliar harian, sedangkan market cap-nya 55 triliun ya. PTRO secara valuasi oke, tapi market cap-nya masih 34 triliun, jadi untuk masuk ke big cap ya, namanya big market cap capital ya, big capital ya, kapital besar, market cap besar ya. Ini 34 ya silahkan masuk ke small cap. Ratu juga demikian, valuasi ya kurang sih ya. Kalau untuk big cap, market cap juga kurang. Nah, tapi ini kuda hitam, dia masuk ke MSCI yang small cap. Ya, itu dia yang ini yang mencurigakan MBMA. Ada apa MBMA ini? Secara market cap oke untuk small cap. Secara valuasi harian juga oke. Nah, kenapa di del? Kalau PNLF oke lah, market cap-nya cuma 8 miliar. Nah ya. Walaupun valuasinya cukup lumayan. Ya. Tapi suka-suka atau terserah MSCI ya. Dia punya kebijakan, siapa tahu dia punya hidden agenda atau yang lain. Tugas kita ya buy dan sell. Momentum ada, buy. Technical ada, bagus, buy. Fundamental ada, bagus, buy. Fundamental jelek, sell ya. Tergantung kita aliran apa ya. Kalau saya cenderung aliran saya aliran pop ya. Campur sari oke, RNB oke, keroncong ayo ya. TA ayo, bandarmologi ayo. Yang penting cuan. Nah, itu review indeks rebalancing MSCI Q3 2025 video yang kedua. Salam sehat.